Sambil menunggu teman-teman yang lain, langsung saja kita mulai ya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu memimpin doa. Monggo siapa yang mau bersedia untuk memimpin doa pada siang hari ini? Halo, apakah suara saya terdengar ya teman-teman? Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Ya, salah satu memimpin doa. Ya, silakan sukarela aja. Salah satu. Saya, Kak. Ya, silakan. Anastasia, silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Anastasia. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adven Bima Kurniaji Christian. Biasa dipanggil Aji. Saya berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Saya di sini mahasiswa PLP dari Universitas Sanata Dharma, program studi BK. Saya mungkin akan membimbing teman-teman di sini 3 kali pertemuan melalui Google Meet ini nanti. 3 kali pertemuan seminggu sekali setiap hari Kamis jam 10.20 mungkin ya. Ini sambil menunggu teman-teman yang lain, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Kalau teman-teman di sini memiliki jaringan yang mungkin stabil, bisa diaktifkan kameranya. Silakan yang mungkin memiliki jaringannya stabil, bisa diaktifkan kameranya. Nah, saya izin untuk share screen ya teman-teman. Sebelumnya saya mau tanya, kelas ini ada beberapa orang ya? Komplitnya berapa orang? 29. 29. Masih banyak yang belum masuk ya. Sambil kita nunggu, saya akan menyiapkan PowerPoint.
Sebentar ya teman-teman, agak ada gangguan laptopnya agak lemot. Sebelumnya layar saya sudah terlihat ya teman-teman? Udah, Kak. Oke. Udah. Langsung saja ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai topik yang berjudul generasi milenial harus percaya diri. Nah, kita mempelajari mengenai percaya diri ini karena di dalam realitanya masih banyak siswa yang belum memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan juga diharapkan teman-teman nanti setelah mempelajari materi ini, rasa percaya diri teman-teman dapat berkembang dan lebih percaya diri. Mengenai topik yang kita bahas pada siang hari ini nanti, yang pertama pengertian percaya diri, kemudian manfaat orang yang mempunyai rasa percaya diri, kemudian proses pembentukan rasa percaya diri, kemudian membangun rasa percaya diri, kemudian pentingnya rasa percaya diri, dan setelah itu saya akan menayangkan video. Setelah video nanti saya akan menanyakan tanggapan dari teman-teman mengenai videonya. Saya akan menanyakan secara acak ya, nanti siap-siap aja teman-teman untuk menjawabnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan secara acak juga. Nanti diharapkan teman-teman menjawabnya kalau saya tanya ya teman-teman. Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, untuk yang pertama, saya mau tanya, menurut teman-teman percaya diri itu apa? Siapa yang tahu bisa berpendapat, mengaktifkan mikrofonnya, terus menjawab. Halo teman-teman. Berani. Ya, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang tahu percaya diri itu apa? Ya, terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman lain yang ingin berpendapat? Mungkin dari teman-teman yang cowok mungkin.
Halo teman-teman. Ya, langsung saja ya teman-teman. Di sini kepercayaan diri adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Ya, jadi pendapat dari teman-teman tadi tidak salah. Di sini saya hanya sedikit menjelaskan menjadi beberapa kalimat. Kemudian di sini ada manfaat orang yang mempunyai rasa percaya diri. Nah, menurut teman-teman apa sih manfaat orang yang mempunyai rasa percaya diri itu? Silahkan kalau ada yang bisa menjawab. Teman-teman, silahkan berpendapat, ungkapkan pendapatmu. Bisa menerima diri sendiri apa adanya. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Apakah ada teman yang lain yang ingin berpendapat lagi? Yuk, teman-teman yang lain, silahkan. Selalu optimis dalam menjalani semua hal. Ya, terima kasih. Jawaban dari teman-teman itu tadi semuanya benar. Kemudian di sini saya akan menjabarkan beberapa manfaat orang yang mempunyai rasa percaya diri. Yang pertama itu menjadi pribadi yang tahan banting. Nah, yang dimaksud itu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kemudian yang kedua, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Contohnya tidak mudah panik, belajar untuk tenang dan berpikir positif, dan mungkin tidak takut gagal ya teman-teman. Yang kemudian mengetahui kemampuan diri sendiri. Nah, sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Kalau teman-teman dapat mengetahui kemampuan diri sendiri itu, kalau mau mengerjakan sesuatu pasti dapat secara efektif dan efisien gitu teman-teman. Kemudian yang keempat, memandang semua hal secara optimis. Contohnya memandang hal secara optimis itu tidak takut gagal dan tidak mudah menyerah. Kemudian kualitas kepribadian akan meningkat. Dan kemudian mampu mengontrol emosi dengan baik. Nah, itu tadi manfaat orang yang mempunyai rasa percaya diri. Kemudian ada proses pembentukan rasa percaya diri. Nah, apakah ada yang tahu proses pembentukan rasa percaya diri itu bagaimana? Mungkin ada yang berpendapat. Yang mau berpendapat silahkan teman-teman. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo teman-teman, apakah ada yang tahu proses pembentukan rasa percaya diri itu bagaimana ya teman-teman? Oke, langsung saja kalau tidak ada yang berpendapat. Nah, untuk yang pertama itu prosesnya terbentuknya kepribadian yang baik. Yang dimaksud di sini yang sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Kemudian ada pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Nah, yang dimaksud dapat melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu
dengan memanfaatkan kelebihan tersebut. Kemudian yang ketiga, pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau kesulitan menyesuaikan diri. Kemudian yang keempat, pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Nah, kemudian ada membangun rasa percaya diri. Apakah teman-teman tahu membangun rasa percaya diri itu bagaimana? Silakan berpendapat teman-teman. Berpikiran positif. Ya bagus. Terima kasih. Adakah yang mau berpendapat lagi? Melakukan hal yang disukai. Ya, benar. Ada lagi? Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, terima kasih. Sini saya juga akan menambahkan beberapa cara untuk membangun rasa percaya diri. Untuk yang pertama, hidup mandiri. Nah, hidup mandiri itu dalam arti mempunyai pikiran sendiri, mempunyai minat dan hobi sendiri, dan berani secara terbuka untuk menyatakan pendapat atau pikiran sendiri, serta melakukan apapun yang menjadi minat dan hobi, sejauh itu tidak merugikan orang lain. Nah, untuk yang kedua, menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan umum sebanyak yang mampu dilakukan. Untuk yang keempat, menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh dengan tepat. Nah, yang dimaksud di sini misalnya memandang wajah dan mata lawan bicara kita dalam kurun waktu yang relatif lama, bukan seperti pandangan sekilas saja ya teman-teman. Mungkin contohnya berdiri tegak dengan kaki yang lurus dan berat badan ditemukan pada kedua kaki, jadi tidak condong ke salah satu sisi. Kemudian duduk dengan punggung tegak pada sandaran kursi, atau tidak duduk membungkuk atau meringkuk. Kemudian bahu ditarik ke belakang supaya lurus, kemudian kepala tegak tetapi tidak mendongak. Artikulasi atau pengucapan kata juga jelas. Bahasa nonverbal ini seharusnya memang muncul secara alamiah, tetapi bukan tidak dapat dipelajari ya teman-teman. Kita juga dapat belajar dan berlatih menggunakan bahasa nonverbal itu sebagai salah satu cara untuk membangun rasa percaya diri kita. Kemudian untuk yang kelima, bersikap baik pada diri sendiri. Nah, rasa percaya diri itu kadang datang pada diri sendiri ya teman-teman, sebagai suatu rasa ketakutan kalau misalnya kamu tidak akan berhasil, sehingga rasa ketakutan tersebut benar-benar menghambat aktivitas kita. Jadi kalahkan rasa ketakutan dengan berusaha bersikap baik pada diri sendiri. Jika kamu takut terjatuh atau tidak berhasil, cobalah untuk menentang semua pikiran negatif yang kamu pikirkan. Jadi kamu dapat berbicara kepada diri sendiri seperti saat kamu berbicara dengan sahabatmu itu. Katakan bahwa awalnya memang sulit, namun dengan sedikit latihan akan membuatmu tampil dengan sempurna. Kemudian yang kelima, ada afirmasi dirimu sendiri. Nah, sering teman-teman mendengarkan penilaian yang negatif dari orang lain pastinya. Nah, itu dapat mempengaruhi kepercayaan diri kita, bahkan juga mempengaruhi perilaku teman-teman juga, karena pada akhirnya kita berperilaku sesuai dengan penilaian yang orang lain katakan itu. Nah, hingga membuat kita tidak nyaman.
Jadi hindari penilaian tersebut dengan afirmasi terhadap diri sendiri. Nah, afirmasi itu adalah memiliki pernyataan positif dan meneguhkan apa yang kita katakan kepada diri sendiri. Kamu dapat mengatakan dengan lantang sehingga kamu dapat lebih semangat dan termotivasi. Jika kamu sering mendapatkan pendapat negatif tentang fisik, lihatlah ke cermin dan coba berlatih mengatakan sesuatu yang kamu sukai tentang dirimu. Kemudian belajar untuk menerima kritikan. Nah, beberapa komentar atau kritik terberat kadang berasal dari orang yang berada di lingkungan kita. Mungkin teman-teman kita atau keluarga kita, atau tetangga kita. Nah, kemudian hal ini membuat kita berjuang dengan kepercayaan diri yang menurun. Kemudian menjadi kritik batin yang muncul menjadi keraguan pada diri sendiri. Jika teman-teman melewati hal ini, buatlah kritikan orang lain itu menjadi pelajaran yang dapat membangun kita. Gunakan strategi introspeksi diri dengan mempertanyakan kritik batin pada diri kita dan mencari bukti yang mendukung kritikan atau bukti yang dapat disangkal terhadap hal-hal yang dikatakan kepadamu. Untuk mengatasi rasa takut pada kritik kan memang tidak mudah untuk dilakukan ya teman-teman. Tetapi jika kamu ingin hidup dengan positif dan ingin membangun rasa percaya diri teman-teman, berlatihlah untuk menerima kritikan karena itu ampuh untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Kemudian ada pentingnya rasa percaya diri. Apakah ada yang tahu pentingnya rasa percaya diri itu bagaimana ya teman-teman? Halo teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Nah, ada yang tahu enggak tentang pentingnya rasa percaya diri itu? Monggo silahkan teman-teman untuk berpendapat. Dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Gimana? Bisa diulangi? Dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Ya, benar. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan menjelaskan pentingnya rasa percaya diri. Nah, pentingnya rasa percaya diri itu merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri ya itu yakin atas kemampuan yang mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis. Ya, seperti tadi disebutkan oleh salah satu teman kita, dapat meningkatkan rasa kepemimpinan itu benar. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikir positif dan dapat menerimanya. Nah, orang yang tidak percaya diri itu memiliki konsep diri yang negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena maka dari itu sering menutup diri. Nah, orang yang mungkin yang kurang memiliki rasa percaya diri itu mereka akan menutup diri. Nah, mungkin ya setelah teman-teman menerima materi mengenai rasa percaya diri tadi, untuk memperdalam materi tersebut saya akan menayangkan video yang mengenai rasa percaya diri. Izinkan saya menayangkan video ya teman-teman.
Tunggu sebentar teman-teman, saya baru membuka videonya. Agak lemot ini laptop saya. Mungkin sambil menunggu saya menayangkan video, saya juga akan mengirim link presensi ya teman-teman untuk hari ini. Link presensi ada di kolom chat ya teman-teman. Silahkan untuk absen. Apakah terlihat teman-teman? Kelihatan Kak. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight all sparkly and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing enhancing, for they'd also join in the play. Then one day, bounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? Well, I used to be something all covered with fluff, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me, because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you got a pink ink in your think. Doesn't matter what color, that gets nope. Be it pink, purple, or heliotrope.
Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called a bound, bound, bound and rebound, bound, and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you give it a try. First, get a leg up, slap it on down. So every year, along about May, they'd load him up and they'd haul him away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world of ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Tadi videonya dapat dilihat kan teman-teman, ada suaranya juga kan? Ya, bisa Kak. Setelah teman-teman melihat video yang saya tayangkan tadi, apa pendapat teman-teman mengenai video tadi? Mungkin ada yang bisa salah satu untuk berpendapat. Monggo silahkan salah satu untuk berpendapat mengenai tayangan video tadi. Ya teman-teman. Kita harus bersyukur. Ya, gimana bisa diulangi satu-satu mungkin? Kita harus bersyukur. Ya, benar. Terima kasih pendapat dari Abigail Gabriel. Mungkin ada teman-teman yang lain? Menerima diri sendiri apa adanya. Ya, baik. Terima kasih. Apakah ada lagi? Ya, mungkin sudah cukup ya teman-teman. Baik, mungkin setelah teman-teman melihat video dan mendengarkan penjelasan materi dari saya tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti langsung jawab aja ya teman-teman, karena waktunya sudah mepet ini. Langsung jawab saja. Siapa yang bisa menjawab, langsung saja mengaktifkan mikrofonnya. Nah, mungkin pertanyaan dari saya, apakah contoh kepercayaan diri yang dimiliki siswa? Yang kedua, apa saja ketidakpercayaan diri yang sering muncul pada diri siswa? Yang ketiga, hal-hal apa yang mempengaruhi percaya diri pada siswa tidak berkembang? Ya, mungkin ada teman-teman yang mau berpendapat, monggo silahkan. Yuk langsung saja teman-teman. Ayo, Jangan bertanya kalau belum paham materinya. Ya, benar. Terus yang pertanyaan yang kedua, apa saja ketidakpercayaan diri yang sering muncul pada diri siswa?
Yuk, ada yang bisa menjawab? Ayo teman-teman. Suara saya terdengar nggak ya? Dengar, Kak. Ya. Yang belum terjawab nomor 2 dan 3. Ayo silahkan teman-teman untuk berpendapat. Malu bertanya. Ya, mungkin ada lagi. Malu bertanya, terus ada lagi. Malu menjawab pertanyaan. Ya, benar. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang nomor 3. Hal-hal apa yang mempengaruhi percaya diri pada siswa itu tidak berkembang? Ada yang bisa menjawab? Rasa takut. Ya, benar sekali. Rasa takut. Kemudian ada lagi. Silakan teman-teman. Apa berpendapat saja, nggak mungkin saya salahkan juga. Namanya juga belajar teman-teman. Yuk, siapa yang mau berpendapat lagi? Kurang mengenal diri sendiri. Ya, baik. Benar sekali jawaban dari teman-teman. Jawaban dari teman-teman tadi saya rasa juga cukup tepat. Tidak ada yang salah. Jadi contoh kepercayaan diri yang dimiliki siswa itu tadi kayak berani menjawab pertanyaan di depan kelas. Terus contoh dari saya juga ya teman-teman, mengikuti organisasi di sekolah. Kemudian selalu siap ditunjuk apabila ditunjuk untuk mewakili kelas bahkan sekolah. Terus untuk yang kedua, ketidakpercayaan diri yang sering muncul pada siswa itu, jawaban dari teman-teman tadi benar. Saya mau menambahi, jadi kepercayaan yang sering muncul itu, ketidakpercayaan yang sering muncul itu tidak berani berpendapat, kemudian malu seperti yang teman-teman tadi sampaikan, selalu tidak siap ketika ditunjuk guru. Nah, itu teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga, hal yang mempengaruhi percaya diri pada siswa tidak berkembang itu mungkin kalau menurut saya juga pergaulan dengan teman. Jadi kalau pergaulan teman-teman itu mungkin orangnya kepercayaan dirinya juga rendah, maka teman-teman juga perkembangan kepercayaan dirinya juga tidak akan berkembang. Kemudian selalu berpikir negatif, itu yang mungkin hal yang sangat berpengaruh, mungkin saya rasa sangat berpengaruh ya teman-teman. Kepercayaan diri teman-teman tidak bisa berkembang itu karena selalu berpikiran negatif. Baik, kemudian kesimpulan. Nah, setelah teman-teman menerima materi dari saya pada hari ini tadi, kesimpulan apa yang teman-teman terima atau yang yang dapatkan pada materi pada hari ini? Monggo silahkan teman-teman untuk menyampaikan pendapat mengenai kesimpulan pada materi pada hari ini. Monggo salah satu atau beberapa teman-teman dapat menyampaikan pendapatnya. Percaya diri itu penting. Ya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain.
Mungkin satu lagi. Satu. Manfaatnya diri. Ya, gimana bisa diulang? Manfaatnya percaya diri. Ya, benar sekali. Baik, di sini saya juga menyimpulkan mengenai materi pada hari ini tadi. Kesimpulan dari saya, kita sebagai manusia, kita harus memiliki rasa percaya diri. Karena ketika seseorang tidak memiliki rasa percaya diri itu, maka seseorang tersebut tidak akan dapat melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Maka dari itu, bila kita memiliki rasa percaya diri yang kurang, maka kita juga perlu melatihnya. Nah, itu mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kemudian setelah teman-teman mengikuti pembelajaran pada siang hari ini tadi, teman-teman bisa mengisi refleksi melalui Google Form. Mungkin linknya akan saya share di kolom chat aja ya teman-teman. Nah, itu nanti teman-teman bisa diisi setelah pertemuan melalui Google Meet ini. Bisa diisi mungkin saya tunggu sampai besok ya teman, besok pagi mungkin. Saya tunggu sampai besok pagi untuk teman-teman yang mengikuti pembelajaran pada siang hari ini bisa mengisi refleksi yang saya berikan melalui Google Form ini. Setelah teman-teman menerima materi yang saya sampaikan tadi, mungkin kalau saya dalam menjelaskannya belum jelas, mungkin masih belepotan ya teman-teman, mungkin dimaafkan. Berhubung waktu kita sudah lebih 13 menit, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Oh ya, sebelumnya apakah teman-teman ada pertanyaan? Enggak, Pak, udah jelas. Oke, nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA ya. WA saya mungkin sudah di-share oleh Bu Mutiara ya. Ya, mungkin sampai sini saja teman-teman pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau dalam menjelaskannya masih kurang jelas ya teman-teman. Untuk menutup pertemuan siang hari ini bisa ditutup dengan doa penutup. Monggo silahkan teman-teman sukarela untuk dapat menutup dengan doa. Monggo salah satu teman-teman. Saya, Pak. Yo, silahkan. Mari teman-teman kita berdoa. Menurut keyakinan kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik teman-teman, terima kasih udah mau join untuk pembelajaran pada siang hari ini. Baik teman-teman, untuk yang ingin melanjutkan kegiatan bisa meninggalkan room Google Meet ini. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Yuk, sama-sama.